Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial dalam kehidupan dan kesehatan mental remaja. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ramadhani Agustan. Yang kedua ada Salsabila Putri Ramadhani. Yang ketiga Reski Amelia. Yang keempat Riza Putri Aprilia Answari. Baik, jadi dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan remaja dan untuk memberi edukasi kepada orang tua dan remaja bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental pada remaja. Pengertian media sosial dan kesehatan mental. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi. Media sosial dapat mempengaruhi harga diri, perasaan tidak puas, dan kecemasan. Media sosial memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang, terutama terhadap kesehatan mental. Jika remaja tidak bijak dalam penggunaannya, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami dampak buruk dari media sosial itu sendiri. Remaja yang terlalu banyak menghabiskan waktunya di dunia maya dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti stres atau depresi. Apabila remaja mengalami stres atau depresi dengan jangka waktu yang panjang, maka berpengaruh kepada kesehatan fisiknya. Oleh karena itu, menggunakan media sosial jangan berlebihan dan gunakanlah dengan bijak agar kesehatan mental serta fisik tetap terjaga. Hubungan langsung sosial media dengan harga diri, yaitu masih adanya remaja yang menerima umpan balik negatif dari orang lain dan adanya peningkatan perbandingan sosial yang terbukti membuat harga diri remaja rendah, seperti banyaknya remaja yang ketika tidak bisa sama seperti selebgram atau idolanya, mereka akan cenderung tidak menyukai dirinya sendiri dan tidak menerima kelebihan diri mereka. Adapun hal negatif dari media sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mental remaja. Yang pertama yaitu keterhubungan sosial. Media sosial memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan teman-teman mereka dan memperluas jaringan sosial. Hal ini dapat memberikan perasaan dukungan sosial dan meningkatkan keterhubungan. Kemudian yang kedua, perbandingan sosial. Media sosial juga dapat menyebabkan remaja merasa terjebak dalam perbandingan sosial yang dapat merugikan kesehatan mental mereka. Kemudian yang ketiga, cyberbullying. Media sosial juga menjadi wadah bagi tindakan cyberbullying yang dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan mental remaja, seperti penghinaan dan pelecehan, bahkan memicu pikiran untuk membunuh. Kemudian yang keempat, gangguan tidur. Pengguna media sosial pada malam hari atau sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur remaja. Paparan cahaya biru dari layar media sosial dapat menghambat produksi melatonin. Kemudian yang kelima, rendahnya self-esteem. Media sosial dapat mempengaruhi self-esteem remaja. Perbandingan dengan gambar-gambar yang diedit dan kehidupan yang tampak sempurna di media sosial dapat membuat remaja merasa tidak puas dengan penampilan dan prestasi mereka sendiri, yang dapat mengarah pada rendahnya self-esteem. Kemudian perasaan tidak puas dan rendah diri. Paparan terus-menerus terhadap gambar-gambar yang diedit dan kehidupan yang tampak sempurna di media sosial dapat membuat remaja merasa tidak puas dengan penampilan dan prestasi mereka sendiri. Kemudian kecanduan media sosial. Remaja dapat mengalami kecanduan terhadap media sosial yang mengarah pada penggunaan yang berlebihan, pengabaikan tanggung jawab, mengurangi produktivitas dan isolasi sosial.
Kecanduan media sosial juga terkait dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kemudian yang terakhir yaitu privasi dan keamanan. Pengguna media sosial juga melibatkan resiko privasi dan keamanan. Remaja mungkin tidak menyadari resiko berbagai informasi pribadi yang sensitif, serta potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu isu tentang pengaruh media sosial pada kalangan remaja. Nah, di kelompok kami mengambil isu tentang dampak penggunaan media sosial bagi kesehatan remaja di era revolusi industri 4.0. Nah, saat ini kita telah menyambut hadirnya era revolusi industri 4.0 yang merupakan sebuah tonggak dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Revolusi industri 4.0 terlihat sebagai suatu era baru yang terdiri dari gabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber physical system. Teknologi tersebut memungkinkan produksi industri yang lebih efisien serta penerapan smart manufakturi yang terintegrasi. Secara fundamental, revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahannya cara manusia melangsungkan hidup, seperti berpikir, berperilaku, dan berhubungan satu dengan yang lain. Ketika seorang remaja terlalu fokus pada penggunaan teknologi, mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap layar tanpa melakukan aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kenaikan berat badan, tekanan darah tinggi, sakit pada bagian leher serta bahu, dan masalah penglihatan seperti mata kering atau mata lelah karena terlalu lama melihat layar. Solusi pengaruh media sosial. Pendidikan digital dan literasi media penting untuk memberikan pendidikan yang komprehensif kepada remaja mengenai penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Literasi media membantu remaja memahami dan menganalisis konten media dan kritis sehingga mereka dapat mengidentifikasi konten yang tidak sehat atau merugikan. Yang kedua, membangun kesadaran akan pengaruh media sosial penting untuk membantu remaja menyadari bahwa gambaran yang ditampilkan di media sosial seringkali tidak mewakili kehidupan sebenarnya. Melalui diskusi terbuka dan edukasi yang tepat, remaja dapat memahami betapa pentingnya memisahkan diri dari perbandingan sosial dan mencintai diri mereka sendiri. Yang ketiga, pengaturan waktu penggunaan media sosial. Mengajarkan remaja untuk mengatur waktu yang sehat dan seimbang dalam menggunakan media sosial ini termasuk membatasi waktu layar dan menghindari penggunaan media sosial menjelang tidur. Yang keempat, mendorong interaksi sosial offline. Mengajak remaja untuk terlibat dalam aktivitas sosial di dunia nyata seperti olahraga, seni, kegiatan sukarela, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman secara langsung. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada media sosial dan memperkuat hubungan interpersonal yang sehat. Yang terakhir, pengawasan orang dewasa. Penting untuk orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pengawasan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan media sosial remaja. Ini termasuk memastikan bahwa remaja memiliki akses yang aman dan membatasi paparan mereka terhadap konten yang merugikan. Penggunaan media sosial yang baik. Yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Yang keempat, bijak dalam mengatur waktu online. Yang kelima, jangan lupakan hak cipta. Dan yang terakhir, hati-hati menyebarkan data pribadi.